Kenalkan, saya Devriza Hamka, dosen dari Program Studi Pendidikan IPA FKIP Universitas Muhammadiyah Riau. Home base tentunya di Prodi Pendidikan IPA. Kemudian selanjutnya juga saya perkenalkan narasumber kita yang pertama pada sesi ini, yaitu Ibu Sri Fitria Etnawati, SSI MT. Sedikit gambaran tentang beliau. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 kita Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya membidangi akademik. Benar ya Ibu ya? Ya, betul sekali. Oke. Beliau ini lumayan sangat-sangat bagus sekali karena lumayan muda. lumayan muda ya Ibu. Karena beliau ini sangat sukses sekali gitu. Ketika sebagai pembimbing pekan ilmiah mahasiswa ya Bu ya, bahkan sampai tingkat nasional ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, dan karya-karya beliau sangat luar biasa yang sudah ada kita dapat lihat. Mungkin itu saja ya Bu ya, perkenalan tanpa memperpanjang waktu. Saya persilahkan ini Bu. Oke, baik. Oke, kepada Ibu Sri Fitria Etnawati, SSI MT, selaku narasumber, kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau yang saya hormati, Bapak, mungkin saya nggak tahu sudah hadir atau belum, Pak Dimas Pradasumitra, MSc, co-founder Sekolah Alam Riau yang kami hormati. Selamat datang Pak, selamat bergabung di forum yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Riau bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikannya. Dan yang kami muliakan, seluruh Bapak Ibu yang hadir peserta webinar nasional FKIP UMRI hari ini. Alhamdulillah ini hari kedua. Saya lihat selalu bertambah ya. Dari tadi sudah lebih dari 120 lebih orang yang bergabung. Semalam hampir 200, mungkin hari ini akan terus bergabung di sela-sela sesi kita. Baik Bapak Ibu, selamat datang di dunia maya, selamat datang di forum Universitas Muhammadiyah Riau. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung bersama di forum ini. Yang kita berharap ini menjadi forum silaturahmi kita ke depan. Alhamdulillah hari ini berkumpul lebih dari 125 orang. Semalam hampir 200 orang. Yang semuanya saya tahu punya perannya masing-masing. Di sini bergabung ada yang kepala sekolah barangkali, ada dosen, ada guru, bisa jadi ada juga mahasiswa, ada pelajar, dan mungkin ada yang lain yang memiliki peran-peran lain yang tidak saya sebutkan hari ini. Tetapi yang jelas yang saya tahu, semua yang hadir hari ini di forum ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjadikan SDM Indonesia lebih baik melalui pendidikan. Nah, ini sebenarnya sudah jadi istilahnya kekuatan awal kita, bahwa kita di sini ada 125 orang lebih yang berkumpul bersama, punya komitmen sama untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share sedikit bahan presentasi yang sudah saya siapkan. Terlihat Pak Hamka? Pak Hamka kelihatan? Oke. Sudah lihat slide-nya? Bapak Ibu bisa lihat kan? Oke, Pak Hamka sudah lihat? Kalau Pak Hamka sudah lihat, insya Allah yang lain lihat. Sudah lihat ya? Bisa lihat Bu. Oke, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, hari ini saya memang kemarin diminta untuk memberikan materi
tentang pemanfaatan lingkungan dan alam untuk pembelajaran. Saya pikir itu akan sangat ahli nanti akan diberikan oleh Pak Dimas Pradasumitra. Nah, saya akan juga tambahkan di sini, tapi saya lebih kepada desain pendidikan kita untuk abad 21. Nanti selanjutnya baru kita lebih apa aja yang kita bisa optimalkan untuk ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, sampai saat ini kita itu di hari ini masih diberikan kesadaran, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk tetap mau belajar dan menggali ilmu walaupun pada kondisi seperti ini. Kita nggak berhenti itu. Jadi kita tetap sadar dan kita tetap menuangkan seluruh kemampuan kita. Ayo kita tetap belajar walaupun kita nggak boleh berdekatan, walaupun kita nggak boleh ketemu seperti saat ini. Dan buktinya webinar hari ini ada 100 lebih orang berkumpul yang sama-sama komitmennya belajar, menggali ilmu dengan cara apapun, walau masanya seperti apa gitu. Nah ini kan sesuai dengan ya firman Allah yang pertama kali diturunkan melalui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah minta apa kita? Sebenarnya yang diperintahkan kepada kita sebagai umat manusia pertama kali itu adalah membaca. Membaca Bapak Ibu sekalian. Membaca yang diminta itu tidak hanya kepada hal-hal yang tersirat dan tertulis saja. Tidak ada dibatasi seperti itu. Perintah pertama yang Allah berikan kepada kita itu adalah membaca. Membaca apa yang diminta? Membaca semua, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi kita diminta membaca fenomena, kita diminta membaca kejadian, kita diminta membaca fakta, dan semua makna-makna yang ada di dalamnya. Nah, itu artinya apa? Kita membaca, kita diminta membaca dengan menggunakan semua yang ada, mulai hati, pikiran, mata, dan seluruh indera kita. Nah, proses seperti itu sebenarnya yang kita definisikan adalah proses belajar. Jadi, sebagai khalifah di muka bumi ini, perintah Allah pertama kepada kita adalah sebenarnya belajar, Bapak Ibu sekalian. Dan fitrah kita itu pembelajar. Apa buktinya? Dari usia 0 pertama kita dilahirkan, itu kita sudah ditakdirkan menjadi seorang pembelajar sejati. Bapak Ibu, gak sekolah sekalipun, ketika orang tua kita tersenyum, kita belajar tersenyum. Ketika orang tua tertawa, kita belajar tertawa, kita belajar teriak, kita belajar macam-macam. Dengan apa? Dengan mata kita, dengan indera kita, dengan cara kita, dan segala skill kita, mulai step-step. Dimulai dari kita 0 tahun sampai kita mungkin berakhir. Jadi proses pembelajaran ini, atau kita, kalau saya menyebutnya, manusia itu sebenarnya pembaca sejati. Pembaca itu bukan hanya yang melihat, tidak hanya yang tertulis gitu, membaca yang ditulis, tapi semuanya kita pembaca sejati tanpa sadar kita belajar hari-hari kan. Nah hanya saja bedanya proses pembelajaran itu macam-macam, ada yang terbimbing dan ada yang tidak terbimbing. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pahami, pembelajaran karena itu tidak hanya sifatnya kognitif, tapi juga ada afektif, psikomotorik, dan lain sebagainya. Atau kita bungkus dalam satu kata yang lebih luas, itu pendidikan. Itu bukan pilihan, kita mau belajar atau enggak. Kita mau mendidik atau enggak. Enggak. Tetapi itu adalah kewajiban. Ketika kita lahir di muka bumi ini, maka kita harus belajar melalui pendidikan. Jadi itu adalah bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Artinya apa? Kita semua ini dilahirkan sebagai pendidik. Bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, bukan hanya siapa saja. Sebagai kakak juga mendidik adiknya. Sebagai mahasiswa mendidik atau mengajari melalui apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan kepada orang sekitarnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini hal yang perlu kita resapi bersama. Bahwa kita hadir hari ini, oke, awalnya mungkin kita hanya, oh iya saya guru, saya pengen tahu sih pola pendidikan seperti apa. Tapi yang ingin saya bangun adalah kesadaran bahwa bukan sebagai guru pun, pendidikan dan pembelajaran itu merupakan fitrah dari kita manusia yang diciptakan oleh Allah
sebagai khalifah di bumi ini. Karena yang pertama yang Allah turunkan adalah Iqra, bacalah, belajarlah. Karena dengan belajar kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi ada proses pembelajaran atau pendidikan itu macam-macam. Biasanya ada, kalau kategori 2 itu ada yang terbimbing dan tidak terbimbing. Biasanya yang proses terbimbing itu dilakukan untuk anak usia 0 sampai dewasa. Dewasa itu kategorinya apa? Orang bilang orang dewasa itu kalau sudah punya KTP itu sudah lewat dari dewasa. Oke lah, kita kelompokkan mungkin tahapan SMA. Nah, di situ pembelajar yang terbimbing. Jadi setelah di tahap itu dia belajar sendiri, belajar tidak terbimbing. Nah, yang terbimbing ini ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya informal atau non formal. Yang formal kita kelompokkan dalam forum-forum yang kita sebut dengan sekolah. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Bahkan sekarang ada perguruan tinggi. Sedangkan informal itu proses pembelajaran yang hadir setiap hari. Bisa saja di rumah, bisa saja di lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena kita sudah sepakati bersama bahwa pendidikan itu bukan pilihan, pembelajaran itu adalah keharusan untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan. Maka kita lihat lagi objek pendidikan kita sekarang. Setiap kita punya peran untuk mendidik. Siapa objek yang akan kita didik? Kalau sekarang Bapak Ibu adalah guru atau kepala sekolah, maka yang kita didik adalah murid-murid kita. Kalau kita adalah orang tua, yang kita didik adalah anak-anak kita. Kalau kita dosen, yang kita didik adalah mahasiswa-mahasiswa kita. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak atau orang-orang yang sekarang belajar untuk bisa hidup di abad 21. Dan kita pendidiknya itu adalah orang-orang yang ada di abad ini. Seperti halnya orang kita dulu. Dia ngajari kita, dia kepinginnya kita itu sukses di zaman kita. Sama, kita juga seperti itu. Orang-orang yang kita didik sekarang, itu kita berharap adalah nanti ke depan, dia bisa sukses hidup di zamannya. Di abad 21 ke depan. Anak yang sekarang bersama kita TK, PAUD, kita berharap kelak besar nanti sukses. Anak yang sekarang SD, SMP, SMA bersama kita, atau bahkan mahasiswa yang bersama kita. Kita berharap orang-orang ini ke depan, kita lakukan pembelajaran dan pendidikan, dia bisa sukses hidup di bidangnya, di zamannya besok, di abad 21. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membuka wawasan kita, seperti apa sih abad 21. Ini sudah ada orang yang memprediksi, saya izin sebentar ya, saya mau bukakan satu istilahnya video untuk ini. Sebentar. Pak, ini bisa lihat saya sharing? Enggak ya? Pak Hamka? Tidak, Bu. Tidak, oke. Saya share sebentar. Bapak Ibu, saya minta izin sebentar saja membukakan ini. Kita lihat ini sudah diprediksi orang dunia di tahun 2050. Oke, kita tonton sebentar ya. Seperti ini diprediksi kehidupan di tahun 2050, Bapak Ibu sekalian. Belum muncul, Ibu. Belum muncul? Iya. Siap. Sebentar. Belum muncul. Oke. Sudah muncul? Belum ya? Belum, Bu. Ya, sebentar. Oke. Ini sudah muncul? Wow. Sudah Oke, muncul? Oke, saya mulai dari awal ya.
Wow, Korea. Ayo kita tonton bersama dulu. Ini prediksi kehidupan dunia di tahun 2050 Bapak Ibu. Ini alat transportasi yang akan ada di zamannya nanti. Kita nggak tahu apakah kita masih ada atau enggak, tapi yang jelas anak-anak kita akan hidup di zaman ini. Ya. Baik. Ini low emission. Orang bisa melakukan pertemuan di beberapa tempat sekaligus dalam waktu yang sama. Semuanya sudah 4 dimensi. 5, transportasi udara itu bukan lagi sesuatu yang aneh, bahkan sudah milik pribadi seperti itu. Anak-anak bermain, coba lihat, nggak ada lagi Gojek, GoFood ke depan Bapak Ibu. Karena sudah digantikan ini dengan alat transportasi. Ya, yang main sepak bola bukan lagi manusia, sudah robot. Yang kita nggak cari pembantu lagi, karena yang bantuin sudah selalu senyum 24 jam, nggak pakai marah. Kerja nggak pakai salah, seperti itu. Oke, meeting satu tempat, dia ada di beberapa tempat lainnya, seperti kita sekarang. Ya, bangunan sudah nggak perlu lagi tanah Bapak Ibu karena menjulang tinggi ke atas. Nah ini yang pesan makanan tadi sampai di rumah, makanannya juga udah nyampe, tinggal ngambil. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sini bahwa itu tadi yang saya tontonkan. Mungkin sekarang kita sama-sama masih punya persepsi itu nggak mungkin gitu ya, itu nggak mungkin, sama seperti orang tua kita zaman dulu. Hal yang kita lakukan sekarang itu jadi aneh dan tidak terbayangkan. Tetapi seperti itu Bapak Ibu, abad 21 tuntutannya lebih dari yang kita bayangkan sekarang. Nah, Forum Perhimpunan Ekonomi Dunia sudah membuat list dan melakukan penelitian. Kira-kira skill apa yang dibutuhkan oleh manusia atau SDM yang hidup di abad 21 untuk bisa sukses. Nah, pengelompokannya seperti ini. Bapak Ibu, ada 16 skill yang dibutuhkan versi Perkumpulan Ekonomi Dunia itu untuk yang skill yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup atau sukses di abad 21.
Kenapa ini menjadi penting kita bicarakan? Karena orang-orang yang kita didik sekarang itu adalah orang-orang yang akan hidup di abad ini. Nah, mereka mengelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu foundation literacies, competencies, dan karakter qualities. Oke, kita akan bahas ini seperti apa. Apa yang harus kita siapkan bekal anak-anak kita ke depan sehingga dia bisa sukses. Bapak Ibu, kelompok pertama adalah fondasional literasi. Apa itu fondasional literasi? Yaitu keterampilan yang terkait dengan kemampuan anak menerapkan keterampilan inti dalam kehidupannya sehari-hari. Ini kemampuan dasar kalau kita bilang. Kemampuan dasar yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa saja itu? Ini secara sudah diteliti oleh Perhimpunan Ekonomi Dunia. Kemampuan yang dibutuhkan yang pertama adalah literasi, kemudian numerasi, scientific literasi, ICT literasi, finansial literasi, dan kultural dan civic literasi. Apa saja ini? Yang pertama, untuk dia bisa bertahan dan sukses di abad 21, anak-anak kita itu harus memiliki keterampilan memahami teks dan bahasa. Jadi dia harus bisa mengerti, dia bisa menuliskan apa yang ada dalam pikirannya, dan dia bisa memahami tulisan orang, serta bisa bicara, berbahasa dengan beragam orang. Nah, ini sepertinya simpel Bapak Ibu, tetapi kita sendiri hari ini kalau disuruh ngomong di depan orang banyak masih gemeteran kan gitu ya. Artinya apa? Kemampuan ini justru adalah hal dasar yang harus kita bekali untuk anak-anak kita ke depan. Kemampuan literasi. Kemudian apa? Numerasi. Keterampilan yang berkaitan dengan angka. Arti ini apa? Kemampuan dasar terkait angka. Matematika mungkin, kalau kita sebutnya sekarang adalah matematika. Apapun bidangnya ke depan, bahkan bahasa sekalipun yang dipilihnya menjadi skillnya ke depan, anak harus punya kemampuan numerasi. Artinya apa? Anak-anak kita harus kita bekali untuk ini. Selanjutnya scientific literasi. Kadang-kadang kita berpikir scientific ini, oh ya ini anak-anak IPA, anak-anak sosial, enggak. Bukan Bapak Ibu sekalian. Ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Apa itu scientific literasi? Keterampilan berpikir ilmiah. Apa itu keterampilan berpikir ilmiah? Kemampuan dia berpikir logis, analitis, runut dengan metode yang jelas. Jadi di bidang apapun dia besok, konsentrasinya di mana sekalipun, scientific literasi ini harus dimiliki oleh seorang anak. Artinya apa? Kita sebagai pendidik harus membekali dia untuk ini. Di tahapan manapun kita sekarang. PAUD kah kita, SD kah kita, SMP kah kita, SMA kah? Nggak bisa kita bilang, oh scientific literasi itu nanti aja lah dibekalin ketika SMA. Bukan seperti itu. Ini harus dibina sejak dia kecil. Lalu kemudian ICT literasi. Bapak Ibu, ini nggak pakai kompromi sekarang keterampilan penggunaan teknologi. Kita saja, kalau nggak mau move on dari ini, maka kita nggak dapat apa-apa sekarang. Bapak Ibu yang ikut webinar ini, minimal bisa menggunakan HP, bisa Google, punya email. Artinya apa? Ini bukan pilihan kita mau paham teknologi atau enggak. Ini adalah kemampuan basic dan dasar. Maka segera bekali anak-anak kita dengan ini. Selanjutnya finansial literasi. Keterampilan pengelolaan keuangan. Apapun bidang kita, keberhasilan kita tetap ditentukan oleh keterampilan kita pada pengelolaan keuangan. Contohnya saja sekarang, kita pendidikan, kita guru, tetapi kita dituntut untuk tahu bagaimana pengelolaan keuangan sekolah. Kenapa? Untuk di level top manager, anggaplah yang kita bilang sukses itu adalah kepalanya, maka dia dituntut untuk punya keterampilan pengelolaan keuangan yang baik. Nah, kalau kita mau di bawah-bawah aja, ya tentu tidak sih itu. Tapi ini kan kita beranggapan anak kita adalah orang-orang yang sukses di abad 21. Maka kita harus bekali ini. Selanjutnya kemampuan fundasional literasi yang terakhir yang harus dimiliki oleh anak-anak, seorang anak adalah cultural and civic literacy, yaitu keterampilan dia untuk sosial, budaya, serta memahami hak dan kewajiban dia sebagai seorang warga negara. Ini bukan
bukan lagi kemampuan yang bisa dinegosiasikan. Ini harus kita berikan. Apapun bidang kita, dimanapun level kita sekarang. Di SDK kita, di PAUD kita, di SMPK kita, di TKK kita, atau di SMA kita, bahkan kita di perguruan tinggi. Maka ini kemampuan minimal dasar yang harus kita tekankan anak kita, pastikan anak kita punya. Sesuai dengan levelnya tentunya. Jangan dipaksakan anak-anak perguruan tinggi levelnya harus sama dengan anak-anak SMP atau SMA atau SD bahkan. Seperti itu. Selanjutnya kelompok yang kedua. Dia ada 16 kemampuan kata versinya ekonomi dunia. Yang kedua adalah dia kelompokkan sebagai kompetensi. Apa itu? Keterampilan yang terkait dengan kemampuan anak dalam menghadapi dan menangani tantangan kompleks. Untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Apa saja itu? Yang pertama adalah critical thinking atau kita sebut dengan problem solving. Yaitu keterampilan seorang anak untuk bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan. Artinya apa ini? Dia memikirkan dia mampu berpikir ini kenapa, apa, bagaimana, di mana, dan untuk apa, dan lain sebagainya. Artinya anak-anak harus kita asah terus berpikir kritis untuk dia bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Kenapa Bapak Ibu ini perlu? Karena permasalahan ke depan yang terjadi atau dihadapi oleh anak-anak kita bisa jadi tidak ada sekarang masalahnya. Jadi yang kita latih adalah bukan hanya menyelesaikan masalah yang ada di hadapan ini, tetapi dia harus bisa menggunakan akal dan pikirannya untuk bisa menyelesaikan masalah yang tidak terduga ke depan. Lalu kemudian kreativitas. Apa itu? Keterampilan seorang anak dalam menggunakan berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan masalah. Ketika nampak satu permasalahan atau satu benda atau satu tampakan, biasanya kita melihat dari satu sudut pandang. Lalu kemudian sudut pandang ini kita nggak dapat jalan keluar, maka kita bilang nggak ada solusi. Nah, orang yang kreatif itu dia bisa melihat sudut pandang yang lain, melihat sudut pandang lain dan menemukan cara-cara lain. Nah, kreativitas ini yang harus kita bangun anak-anak kita. Kemampuan dia menggunakan semua sudut pandang untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ke depan. Karena apa? Yaitu tadi, abad 21 itu belum terbayang oleh kita seperti apa. Seperti itu. Bisa orang ada, dia mau jadi guru, cara komunikasi dengan usia yang lebih tinggi, komunikasi yang usia lebih rendah, berbeda tingkatan sosialnya, berbeda budayanya, berbeda agamanya, gitu. Nah, skill ini harus kita latih bagaimana anak-anak kita bisa berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan orang-orang yang berbeda. Dan selanjutnya kolaborasi, yaitu keterampilan berkolaborasi atau bekerja dalam tim, bekerja dengan orang banyak untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, keempat kriteria ini dikategorikan sebagai kompetensi, yaitu terkait keterampilan yang terkait kemampuan anak menghadapi atau menangani tantangan-tantangan yang kompleks ke depannya. Nah, selanjutnya kategori yang ketiga, yaitu karakter kualitas. Apa itu? Keterampilan yang terkait dengan kepribadian Bapak Ibu. Apa saja ini? Pengelompokannya apa saja dimasukkan dengan ini? Yang pertama curiosity. Apa itu? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu peduli. Kalau kita bilang sekarang kepo, pengen tahu aja, ya nggak apa-apa. Peduli. Tapi kita berharap kepingin tahuannya itu meningkatkan kepeduliannya. Kenapa sih ini basah? Kenapa sih ini bocor? Kenapa sih ini pandemi? Ada apa di balik pandemi? Dia peduli, bukan cuek aja mau pandemi, mau apa, dia tetap di dunianya sendiri. Nah, orang-orang seperti itu tidak akan bertahan di abad 21, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik harus membangkitkan atau melatih rasa ingin tahu dan kepedulian anak-anak kita. Yang selanjutnya apalagi yang harus kita latih, yaitu inisiatif. Yaitu kapasitas memulai sebuah hal tanpa menunggu perintah orang lain. Jadi biasanya itu connect. Orang yang peduli, dia suka berinisiatif. Nggak pakai disuruh, nggak pakai diperintahkan, dia melakukan sesuatu. Itu adalah inisiatif. Selanjutnya persistan. Nah, ini masalah biasanya Bapak Ibu.
Anak-anak kita sekarang itu kita tahu sendiri, bahkan mungkin di era kita ya, kemampuan mengatasi masalah dan bisa beradaptasi dan bertahan sampai masalah itu berakhir, itu kita sulit dapatkan sekarang. Sedangkan hal ini dibutuhkan untuk dia bisa bertahan dan sukses di abad 21. Anak-anak harus mampu mengatasi masalah dan menyelesaikannya sampai selesai. Seperti itu. Selanjutnya, adaptabilitas, kemampuan menyesuaikan diri atau kelenturan dalam menghadapi perubahan. Lah sekarang berubah masa pandemi. Kita nggak boleh ketemu, jabat tangan nggak boleh, harus pakai masker yang sebelumnya enggak. Nah, kita orang-orang yang bisa sukses sekarang itu adalah orang-orang yang cepat beradaptasi. Oh ya, seperti ini ya kita berubah. Seperti itu. Begitu juga untuk anak-anak yang di abad 21. Selanjutnya adalah leadership. Leadership yaitu lebih kepada kemampuan memimpin kelompok. Satu lagi, tujuan bersama Bapak Ibu. Tadi juga di teamwork juga untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah social and cultural awareness. Kemampuan menyikapi keragaman sosial dan budaya. Nah, ke-16 skill ini adalah yang sudah dikelompokkan oleh Perhimpunan Ekonomi Dunia bahwa ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di abad 21 Bapak Ibu. Skill yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ke depan nanti. Maka kita sebagai pendidik, kita yang sebagai orang-orang yang sudah komitmen untuk melakukan pendidikan terbaik harus melakukan ini. Jangan sampai anak-anak kita ke depan tidak bertahan hidup di abad 21. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang di masa pandemi. Sebentar, saya stop sharing dulu deh. Saya dandan lebih dari 10 menit terus kemudian nggak dilihat kan rugi ya. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang di masa pandemi. Sebenarnya kita harus bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Bahwa kita adalah umat-umat yang terpilih atau orang-orang yang dipilih untuk bisa merasakan, bisa mengalami, bisa belajar, dan juga kita dikasih kesempatan untuk mengambil hikmah untuk kejadian yang Bapak Ibu tahu nggak? Pandemi seperti ini, itu konon kabarnya itu terakhir kali terjadi 200 tahun lebih yang lalu. 200 tahun lebih yang lalu. Jadi sekarang kita ini orang-orang istimewa yang Allah pilih untuk merasakan masa pandemi ini. Jadi artinya apa? Allah itu memilih orang-orang yang dianggap sanggup melewati fase ini. Nah, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang istimewa yang sudah dipilih. Ini adalah kejadian luar biasa yang 200 tahun yang lebih lalu kejadiannya baru sekarang terulang. Nah, siapapun kita hari ini itu perlu kita syukur. Kenapa? Karena nggak ada satupun lah yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu sia-sia, termasuk si corona itu, gitu. Nah, artinya pasti ada nilai baik dan positifnya. Nah, di masa pandemi ini kita diminta untuk berpikir. Kita untuk berpikir, diam, dan hibernasi kalau saya bilang. Itu untuk melihat ke diri kita sendiri, lalu kemudian kita menata untuk kita bisa melakukan apa ke depan yang terbaik. Apa menuangkan seluruh pikiran kita, potensi, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, pelaku pendidikan. Baru semalam kita sama-sama mendengarkan sharing dari Menteri Pendidikan kita ya. Terkait, Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu, bahwa kita semua pola pendidikan yang baru yang diminta oleh Menteri Pendidikan itu seperti ini. Nih, kalau saya lihatkan. Baru semalam saya dapat sharing. Ini pola pembukaan sekolah ke depan. Oke. Artinya apa? Artinya pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa kita harus merubah pola pembukaan, pola pendidikan kita, pola sekolah kita. Satu lagi,
Mau pola seperti apapun yang diminta oleh pemerintah, kita harus ingat bahwa anak-anak yang akan kita didik adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak yang akan hidup di abad 21. Bapak Ibu, tantangan kita memang sangat besar, lebih besar dari orang-orang sebelum kita. Bahwa bukan hanya kita mempersiapkan anak-anak kita, tetapi kita harus merubah semua cara yang biasa, yang konvensional menjadi yang luar biasa karena kita sedang mengalami pandemi sekarang. Gitu, orang bilang apa angkatannya corona gitu ya. Nah, kita termasuk salah satunya angkatan corona. Nah, seperti ini Bapak Ibu pola pembukaan sekolah. Mulai PAUD, dasar, menengah, semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Ini berlaku untuk Juli. Bapak Ibu lihat, kelompok ini kenormalan baru dan ini transisi. Kelompok yang ada itu maksimal untuk yang tatap muka, pertemuan tatap muka, itu hanya 15 murid. Kita bayangkan kalau anak kita lebih dari itu, kita harus berapa kali. Dan ini kita diminta semuanya untuk PJJ, pendidikan jarak jauh. Nah, oke, ini saya nggak akan bahas tentang ini. Tetapi saya mau ngasih tahu bahwa pola kita berubah. Pola kita berubah, ini siklus belajar kita sudah diaturkan oleh pemerintah. Ada asesmen, pertemuan pekan pertama, kedua, sudah dibantu oleh pemerintah untuk mengaturkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan juga sudah ada. Begitu juga untuk di fase kenormalan baru. Yang ini, Bapak Ibu, di semua tingkat ini, mulai dari PAUD sampai ke pada pendidikan yang menengah. Menengah itu SMP ini wajibnya, SMA, dan kemudian pendidikan tinggi ada aturannya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita mungkin harus mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku pendidikan. Di sini ada guru, ada kepala sekolah, ada mahasiswa, ada dosen, dan juga ada orang tua barangkali, seperti itu. Nah, untuk pendidikan terbimbing melalui forum formal, apa saja yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, yang pertama, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan menyiasati ini. Kenapa? Memperhatikan kebutuhan anak-anak kita, lalu kemudian memperhatikan masa pandemi. Kita lakukan beberapa tahapan, mulai dari peninjauan kurikulum, persiapan SDM dan sarana prasarana, komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama orang tua, dan mungkin membuat tools evaluasi bersama. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membuka sedikit tentang beberapa tahapan ini. Dalam peninjauan kurikulum, sama, UMRI juga melakukan hal yang sama. Semuanya dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Riau. Apa yang kita lakukan? Kita tinjau ulang kurikulum kita. Ini hal apa saja sih sebenarnya? Mereview kurikulum, mulai dari kurikulumnya, bahan kajiannya, atau materi kita bilang kalau di sekolah, model pembelajarannya, serta metode evaluasi yang kita gunakan harus kita cek ulang. Cek ulang. Cuma sebelum kita melakukan ini, ada hal-hal yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Hal yang perlu kita hindari, kalau saya bilang tuh hindarilah. Hindari, saya nggak bilang jangan ya, jangan kayak gini, enggak. Tapi kita hindari. Yang pertama apa? Kita harus konvensional. Sekarang itu nggak bisa lagi kita mikir, oh kalau dulu kayak gini. Oh biasanya seperti ini. Kalimat itu, bahasa-bahasa seperti itu akan mengurung kita. Kenapa? Kita harus dituntut berpikir kreatif sekarang memandang sisi lain karena kita sedang masa istimewa. Mulai masa pandemi dan tuntutan zaman dengan perubahannya yang luar biasa kencangnya. Jadi kalau kita bawa pikiran kita ke keharusan konvensional, maka kita akan tertatih-tatih dan terseok-seok. Yang kedua, jangan khawatir beda. Beda dengan apa? Pertama, beda dengan orang lain. Beda dengan kebiasaan kita yang lama. Atau ketakutan keluar dari kebiasaan. Biasanya ngajar itu nggak bisa loh kayak gini. Saya tuh harus tatap muka loh. Kalau nggak tatap muka anak saya nggak ngerti. Nah terus gimana wong kita nggak boleh tatap muka? Gitu. Maka kita harus move on. Move on itu mulai dari pikiran kita, hati kita. Jadi yang perlu kita hindari itu konvensionalnya, khawatir kita dengan perbedaan, dan takut. Jadi ini semuanya terkait dengan hati Bapak Ibu. Hati dan hal-hal yang meracuni pikiran kita. Baru setelah itu kita bisa melakukan peninjauan ini. Peninjauan terhadap kurikulum. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita cek ulang.
semua bahan kajian dan materi-materi yang sudah selama ini kita pakai, yang selama ini kita buat, selama ini kita susun. Apa dasar kita ngecek? Yaitu cari aja yang relevan dengan kemampuan dasar yang dibutuhkan di abad 21. Tadi sudah saya sampaikan. Mulai dari fondasional, mulai kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Jadi itu kita cek ulang. Mohon maaf saya, hal-hal penunjang yang tidak sangat penting, itu mungkin tidak perlulah kita paksakan. Nah, ini balik lagi ke konvensional. Biasanya ini sekian jam, ini harus banyak, nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke rujukannya, yaitu apa yang dibutuhkan anak, benar-benar dibutuhkan anak kita ke depan. Gitu. Yang kedua, kita susun ulang. Oke, siap. Maaf Bu Pit. Siap. Waktu kita lebih kurang 5 menit lagi Bu Pit. Oh ya, 5 menit ya. Oke, sebentar, kita susun ulang. Baik, metode pembelajaran kita dengan mengutamakan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi dan pembentukan karakter di abad 21. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, kita siapkan metode evaluasi kita yang relevan. Jadi kenapa kita harus siapkan metode evaluasi? Karena kita kan selalu berniat terbaik ke depannya gitu. Kalau enggak, kita tidak tahu sampai di mana kita berhasil dengan menerapkan yang baru ini. Kemudian persiapan sarana dan prasarana. Saya lebih kepada ini ya, cek ulang kompetensi gurunya, melatih semua SDM-nya, ngatur ulang prioritas pendanaan. Bapak Ibu siapkan ICT, sekarang suka nggak mau, ayo siapkan ICT. Siapkan protokol kesehatan, dan satu lagi, learning management system di sekolah, Bapak Ibu. Sekarang itu kita mikirnya LMS itu hanya untuk perguruan tinggi. Enggak, ini tuntutan mulai dari pendidikan dasar nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, minta tolong orang umri aja, insya Allah bisa dibantu, begitu ya. Nah, hal-hal ini jangan ada toleransi atas ketidakkemampuan SDM. Nggak ada yang bilang, oh saya sudah tua, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Jangan seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, saya sudah buka di dasar awal tadi. Kita adalah sebenarnya pembelajar sejati. Jangan pernah juga nunggu masa normal, karena ini nggak akan kembali ke fase normal. Dan ingat, jangan pasrah dong sama kondisi yang ada. Kenapa? Karena kita adalah umat-umat istimewa yang dipilih Allah untuk hidup di masa pandemi yang istimewa ini. Lalu Bapak Ibu, kita komunikasikan dan jalin kerjasama, sosialisasikan seluruh rencana yang sudah kita rancang kepada semua pihak, terutama adalah orang tua. Kenapa itu? Untuk kita jalin komitmen dan persepsi bersama. Komitmen bersama dengan orang tua, bahwa ada hal tools yang disiapkan sekolah, ada tools yang disiapkan orang tua, ada tools yang harus dipersiapkan anak, SDM, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua pun nggak boleh, kita harus move on. Saya ibu sekian tamatan SD, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sekarang seperti itu. Kita harus cepat-cepat move on. Nih, Bapak Ibu jalin kerjasama dan komunikasikan dengan pihak terkait. Saya tahu ini tidak semudah yang saya sampaikan, karena kondisi kita beda-beda. Ada yang di Madiun, yang sinyalnya nggak ada, provider nggak punya, dan lain sebagainya, sedangkan tuntutan ICT banyak. Maka kita komunikasikan. Mungkin kita perlu menghadap pihak-pihak pendukung, mulai pemerintah, perusahaan di daerah, provider, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan yang selanjutnya, siapkan tools untuk evaluasi, karena ini penting. Evaluasi itu untuk apa? Kita melihat sejauh mana keberhasilan ini, lalu kemudian apa yang harus kita perbaiki ke depan yang disesuaikan dengan seluruh kebutuhan kita. Bapak Ibu, hal yang lain yang perlu kita ingat selain yang tadi adalah kita tetap ingat bahwa anak-anak kita, semua anak-anak didik kita itu adalah anak-anak yang unik. Kita sibuk mempersiapkan tools, kita sibuk mempersiapkan SDM, tetapi kita lupa bahwa anak kita adalah unik. Maka yang harus kita lakukan, kita juga harus mengenali anak-anak kita. Seperti apa cara belajarnya, kepribadiannya, potensinya, dan bakatnya apa saja. Contoh hari ini saya modifikasi, saya nggak cuma ngomong doang, karena saya tambahkan gambar dan video. Untuk apa? Karena apa? Audiens di dalam ruangan ini, di dunia maya ini adalah unik. Maka saya mencoba memfasilitasi semua. Oh, kita sebagai pendidik juga seperti itu. Memilih metode, memilih sarana prasarana, memilih apapun itu, kita ingat bahwa anak-anak kita unik dengan cara belajar yang berbeda, kepribadian beda, punya potensi yang beda, dan bakat-bakat yang berbeda. Maka silahkan Bapak Ibu dimaksimalkan semua yang ada. Baik, saya berharap
dengan kita semua. Oke, sebentar. Satu lagi. Jangan lupa, kita ini terbatas tetapi tidak terbatas. Kalau saya bilang kita limited, kita unlimited di dalam ruang limited. Artinya apa? Sebenarnya yang membatasi kita itu tidak ada. Contoh sekarang kita bilang tidak bisa bertemu, tetapi justru kita unlimited. Peserta hari ini mungkin saya bilang dari seluruh Indonesia. Kalau saya buat di UMRI, mungkin pesertanya hanya orang Pekanbaru. Maka sebenarnya kita bisa memaksimalkan semua media untuk belajar. Kita bisa pilih, yang penting kita sepakati. Pilih ruangan bersama. Ya, contohnya kalau misalnya kita melakukan pembelajaran secara online dengan anak-anak kita, maka kita pilihkan ruangan kita bersama. Baik ruangan online-nya ataupun ruangan offline-nya. Lalu kemudian tetapkan waktu bersama, hindari distraksi. Orang tua atau guru ada role model. Ketika kita janji sekarang kita adalah sedang proses pembelajaran, maka kita berharap tidak ada gangguan. Mulai dari handphone, TV, dan lain sebagainya, dan lakukan evaluasi bersama dengan anak-anak kita. Mana yang tercapai dan mana yang tidak tercapai. Bapak Ibu, semua anak adalah luar biasa, semua anak adalah istimewa, semua anak-anak adalah anak-anak hebat, dan itu bisa dicapai melalui kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang. Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi forum sharing kita bersama untuk berbagi pengalaman dan informasi sehingga kita bisa menciptakan SDM unggul yang bisa bertahan di abad 21 nanti. Dan saya berharap kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Fitria Retnawati. Kalau kita dengarkan bersama tadi Bapak Ibu hadirin, sangat menarik sekali apa yang disampaikan. Karena waktu juga yang harus membatasi, maka ya mau bagaimana lagi ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab, saya selaku moderator ingin ini juga Bu Fit, saya panggilnya Bu Fit. Nggak apa-apa, panggil Bu Fitri aja. Oke. Ini Bu Fit tadi sangat menarik sekali terkait dengan keterampilan di abad 21 yang dimiliki oleh anak gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan sebagai pendidik. Tapi di konteks lain kita sebagai pendidik, mungkin sebagai guru gitu. Dengan tadi gambaran dari video di tahun 2050 yang semuanya serba teknologi gitu. Apakah di sini peran guru itu apakah tetap konsisten atau nanti jangan-jangan tergantikan juga yang ngajar di sekolah itu jangan robot atau yang bagaimana? Itu bagaimana, Bu Fit? Iya. Bisa jadi pahamkah? Bisa jadi tergantikan jika kita tidak memiliki inovasi dan kelebihan lain dibanding itu. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa skill yang dibutuhkan di abad 21 bukan hanya skill kognitif, tetapi juga skill-skill bukan hanya fundamental, tetapi juga ada kompetensi dan karakter. Nah, di situ peran kita sebenarnya. Lebih kepada itu peran kita. Maka itu bisa dibangun dari apa? Dari metode Bapak Ibu. Bukan hanya bahan kajian. Kalau bahan kajian atau materi itu selesai digantikan oleh orang lain. Anak-anak kita dengan Google aja udah tahu loh. Kita buat slide seperti ini dia bisa searching lebih keren gitu loh dari di Google itu. Tapi ada yang nggak bisa tergantikan oleh itu. Dan kalau kita hilangkan itu, misalnya kita tidak menggunakan metode yang baik dan benar, anak-anak tidak dapat nilai lebih dari apa yang disampaikan Google, ya insya Allah kita akan tergantikan ke depan. Nah, sekarang kita pilih yang mana gitu loh. Itu Pak Hamka. Oke, baik Bu Fit, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang hadir saya hormati. Untuk sesi diskusi ini kita coba, kami dari panitia juga ingin menginformasikan bahwa kita akan memberikan hadiah ada dalam bentuk buku gitu bagi peserta kita yang dinilai aktif oleh panitia nantinya sebanyak 3 orang, terutama dalam sesi diskusi atau bertanya ini gitu. Nanti kita akan kirimkan buku secara gratis ke Bapak Ibu nanti.
Baik, Bapak Ibu hadirin, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, lambaikan tangan, maksudnya lambaikan tangan ke kamera, sehingga kita bisa tahu siapa yang ingin bertanya ini. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada pertanyaan Pak Hamka. Baik. Sama dengan Pak Hamka tadi dari Bu Juliati Ati, bahwa Bu Fitri tadi saya dengar suatu saat bisa jadi guru tidak ada lagi, sementara ada pernyataan guru tidak pernah tergantikan, kan seperti itu ya? Mohon penjelasannya. Ibu Juliati Ati, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yaitu kebutuhan perlu atau tidak perlu guru itu ditentukan oleh kemampuan kita menciptakan atau melatih atau mendidik anak yang bertahan di abad 21. Tadi sudah disampaikan. Menurut versi, banyak versi loh Bapak Ibu, bukan satu ini aja ya. Kebutuhan skill di abad 21 itu banyak versi. Saya cuma nampilkan versi dari penelitian Perhimpunan Ekonomi Dunia yang mengatakan kriterianya 16, tapi hampir rata-rata hampir sama saja. 16 itu. Nah, ada hal yang tidak tergantikan, Bu. Saya contoh sekarang yang kita nyata-nyata di hadapan kita aja. Google itu tadi. Anak bisa searching atau ruang guru lah, macam-macam lah itu. Dia bisa tahu semuanya. Kalau cuma hal sifatnya kognitif, itu bisa selesai di situ, Bapak Ibu. Tapi ada yang lain, kemampuan lain, kompetensi lain yang tadi, yang tidak terselesaikan oleh mereka. Apa saja? Kalau saya buka lagi slide saya tadi, ya ini tadi. Ada kompetensi mulai dari leadership, terus kemudian apa itu karakter gitu ya. Di sini sudah saya sebentar. Saya lihatkan ulang di atas. Nah ini. Jadi kalau kita lihat gitu. Ini kan nah, ini beberapa kriteria kompetensi yang di bagian sini mungkin selesai dengan orang lain, dengan mesin, dengan robot gitu. Atau tidak dengan guru langsung, tetapi di sisi sini ini akan sulit. Maka tinggal kita pilih, kita bisa nggak jadi guru yang menyelesaikan permasalahan ini. Kalau nggak bisa, ya pasti kita tergantikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita harus tambah skill kita, itu tadi, latih SDM untuk mengembangkan. Karena ini kebutuhan tantangan ke depan. Kalau enggak, insya Allah kita tergantikan Bapak Ibu. Orang akan mencari kebutuhan ini di guru lain. Artinya tetap butuh guru, tetapi mungkin bukan kita orangnya, gitu loh. Seperti itu. Itu mungkin Pak Hamka. Baik Ibu, mungkin kita bisa ini katakan bahwa kita juga sebagai guru itu harus belajar sepanjang hayat ya Ibu ya. Ya, betul. Untuk update kemampuan kita. Ini Bu, satu lagi sambil menunggu ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu yang oke. Ibu Revina Sri Utami, ya silakan di mute-kan audionya, mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Revina Sri Utami dari SMA Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Ya. Saya mau bertanya, terutama untuk sekolah yang berbasis sekolah Islam terpadu, misalnya ada penanaman karakter pendidikan agama itu berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Dengan adanya intensitas pembelajaran dengan yang sekarang ini kita terbatas dengan waktu untuk bertemu dengan anak, itu apakah ada metode atau cara tertentu untuk kita lebih mendekatkan diri dalam penanaman karakter terhadap anak itu? Karena yang namanya karakter, tanpa ada pembiasaan atau kita bertemu langsung dengan anak, sepertinya sedikit ada keterbatasan dengan proses pembelajaran yang akan kita hadapi. Oke. Baik, Ibu Juliartia. Maaf, Ibu siapa tadi? Revina, Bu. Ibu Revina, oke. Pak Hamka, mau disatukan pertanyaan lain atau ini dijawab dulu? Dijawab dulu, silakan Ibu. Baik, Ibu Revina, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Memang sekarang itu kita dituntut untuk berpikir keras, Bu. Berpikir keras, metode seperti apa, tools apa yang harus kita pakai untuk mendidik anak-anak kita. Kalau dulu, kalau konvensional kan, kalau kita balik lagi konvensional. Kalau konvensional itu biasanya kita ketemu sama anak dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu untuk yang terpadu ya. Kalau pondok biasanya sehari-hari, mohon izin paham Kak, ini ada yang minta tolong di-mute dulu. Sudah ya. Kalau pondok itu biasanya bisa berkumpul terus selama 24 jam dengan kita. Artinya apa? Kita bisa mendidik dengan kebiasaan sehari-hari. Nah, sekarang yang tidak ada adalah pertemuannya. Ibu Revina, maka karena kita adalah orang istimewa yang dipilih Allah sekarang untuk bisa menyelesaikan masalah pertemuan yang nggak bisa ini, maka mau tidak mau kita move on, Ibu. Kita harus merubah paradigma bahwa kebiasaan itu hanya bisa dididik dengan pertemuan langsung. Itu kita ganti. Kita cari cara untuk bagaimana metode yang pas sehingga tetap mendidik kebiasaan anak, karena itu membangun karakternya, tetapi kita tidak melakukan pertemuan langsung. Apa metodenya? Macam-macam, Ibu. Kita nggak bisa melihat itu yang baku yang seperti apa. Saya contohkan saja hal dasar yang saya kerjakan di rumah. Mungkin ini bisa apa ya istilahnya forum sharing lah. Saya yakin ada yang lain juga punya cara yang inovatif gitu ya. Nah ini memang tuntutan kita untuk berpikir inovatif. Terus kemudian media metode seperti apa yang kita lakukan. Anak-anak di rumah kita yang pertama Bu yang harus kita lakukan adalah bangun komitmen bersama. Kalau kita sekolah, maka yang pertama harus kita bangunkan komitmen itu karena anak tidak bersama kita, orang tua Ibu. Jadi kita harus komunikasi antar kita dengan orang tua dibangun lebih baik sekarang. Harus lebih baik. Karena kalau kita tidak minta bantuan peran orang tua, maka ini akan sulit. Tetapi tetap bisa sebetulnya. Yang kedua, yaitu tadi, komitmen kita bangun antar kita, orang tua dan anak. Anak pembelajar Ibu, jangan salah. Anak itu pembelajar sejati. Di masa pandemi ini dia tetap belajar. Artinya apa? Apa yang dia lihat itulah dia pelajari. Maka sebaiknya dia lihat, dia rasakan, yang dia alami adalah yang terbimbing. Jangan dibiarkan, walaupun dia sekarang nggak bertemu dengan kita, nggak boleh kita biarkan. Apapun caranya komunikasi kita. Walaupun tidak langsung. Ibu boleh manfaatkan telepon, ibu boleh manfaatkan WhatsApp, ibu boleh manfaatkan video call, ibu boleh manfaatkan forum Google ini untuk tetap kontrol anak-anak kita. Kalau memang kita mau misalnya, oh ya sholatnya terbimbing seperti itu, ya kita harus tunjuk orang. Atau mohon maaf Ibu, saya menawarkan ke beberapa sekolah, tetap ada 1 atau 2 kali kelas offline yang mungkin kita bisa survei turun langsung. Kalau kemarin itu apa ya, kita anak yang ke kita, metodenya mungkin bisa balik kita ke anak. Atau kalau nggak bisa langsung, mungkin kita minta divideokan, terus kemudian kita review bersama, seperti itu. Oh ini kurang pas, nah ini tidak pas, ini harus diperbaiki, yang ini yang nggak tepatnya, dan lain sebagainya. Kalau memang masalah kedisiplinan, misalnya jam sholat dan lain sebagainya, mau tidak mau kita kontrol seperti halnya kita melakukan offline. Kalau di sekolah sekarang kita kontrol, ini harus sholat zuhur bareng-bareng gitu ya. Ini harus sholat duha sama-sama ya. Di saat itu kita harus cek anak kita. Sudah sholat atau belum? Artinya apa? Kita melakukan kebiasaan yang sama, tetapi kita tidak bertemu langsung dengan mereka. Itu saja, Bu. Oke. Mungkin itu Pak Hamka. Mudah-mudahan Bu Revina puas. Tapi saya berharap ada sharing yang lain juga mungkin yang bisa ngasih tahu pola-pola seperti apa yang sudah diterapkan untuk pembiasaan karakter melalui kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Seperti itu. Baik, terima kasih Mufid. Mungkin ada satu lagi nih Mufid karena berhubung waktu ya Bapak Ibu. Satu lagi yang kita, oke, Bu Revinanya mohon di unmute dulu, oke. Mungkin ada satu lagi Mufid terakhir mungkin pertanyaan kita yang ada satu di chat kita ini oleh Bapak Suprapto Al-Ayubi. Dia ingin bertanya begini, Bu. Saya ingin bertanya, kecerdasan spiritual apakah termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki
memiliki anak di abad 21 sepertinya tidak masuk dalam pembacaan Ibu tadi, Suprapto. Dari Melawi Kalimantan Barat, Bu, luar biasa jauh. Mungkin silakan. Luar biasa Pak Suprapto. Selamat bergabung di forum dari Pekanbaru. Mudah-mudahan saya bisa suatu saat ke Kalimantan Barat. Pak Suprapto, ini yang saya sampaikan adalah kriteria yang disusun oleh Perhimpunan Ekonomi Dunia. Ada banyak kriteria lain yang dikumpulkan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Kalau kita lihat bersama pembahasan, karena ini adalah Perkumpulan Ekonomi Dunia, maka pembahasan langsung di titik spiritual tidak ada. Tetapi kalau kita lihat kontennya, pembentukan karakter itu yang kelompok terakhir itu sebenarnya dibentuk oleh kecerdasan spiritual. Saya yakin dengan kecerdasan spiritual, pembentukan karakter, bahkan kompetensi, istilahnya di level yang kedua tadi itu selesai, Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih terutama untuk Bu Pit sebagai selaku narasumber. Karena waktu jualah yang harus memisahkan pertemuan, maksudnya menyelesaikan pertemuan kita pada sesi yang pertama ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nanti kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Sitria. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di forum lainnya dalam ruang yang berbeda. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.